Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Aurumajeda dari STT Bandung. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang sudah saya dapat dari Dr. Syihabuddin tentang motivasi dan teori belajar. Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat yang ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja atau mementingkan aspek dosen saja, kurikulum saja, dan lain-lain. Teori ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku, di mana dalam aliran ini lebih menekankan pada hasil dari proses belajar itu sendiri. Yang kedua adalah aliran atau mazhab kognitif, yang dimana prosesnya adalah menekankan proses belajar. Yang ketiga adalah aliran atau mazhab humanistik, di mana menekankan kepada isi apa yang dipelajari. Yang keempat itu aliran atau mazhab konstruktivistik, dan yang kelima adalah aliran mazhab sibernetik, yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Selanjutnya akan saya kaji satu persatu dari masing-masing aliran tersebut. Aliran yang pertama adalah mazhab tingkah laku atau yang menekankan kepada hasil dari proses belajar itu sendiri. Maksud dari aliran ini adalah aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang dapat merubah perilaku dari setiap individu-individunya. Aliran yang kedua atau mazhab yang kedua adalah mazhab kognitif atau menekankan kepada proses belajar, di mana aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Atau mazhab yang ketiga adalah mazhab humanistik, di mana mazhab ini menekankan kepada isi yang dipelajarinya. Maksud dari aliran humanistik ini adalah di mana belajar itu adalah proses memanusiakan manusia. Yang keempat adalah aliran konstruktivistik, di mana dalam proses belajar itu merupakan membangun pola berpikir mengenai pengetahuan, gagasan, dan konsep baru. Aliran yang kelima atau aliran yang terakhir adalah aliran atau mazhab sibernetik, di mana dalam aliran ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Maksudnya adalah belajar adalah mengolah informasi-informasi yang sudah kita dapat, lalu diolah di dalam pikiran kita. Setelah tadi saya berbicara tentang teori belajar, selanjutnya saya akan membicarakan mengenai motivasi. Apa sih korelasi antara teori belajar dengan motivasi? Intinya adalah ketika seseorang atau suatu individu sudah termotivasi, maka dalam proses pembelajarannya itu akan menghasilkan yang cukup baik karena di dalam dirinya sudah ada motivasi. Motivasi di sini fungsinya adalah sebagai power, di mana penyemangat dalam proses dia belajar. Menurut teori yang tadi dijelaskan oleh Dr. Syihabuddin, teori motivasi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada teori motivasi kebutuhan, lalu ada teori motivasi 2 faktor, teori motivasi harapan, teori motivasi keadilan, dan yang terakhir teori motivasi penguasaan. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan semua teori motivasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Syihabuddin. Saya hanya menjelaskan satu teori motivasi saja, yaitu teori motivasi kebutuhan. Teori kebutuhan atau teori Maslow itu memiliki 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga cinta, yang keempat penghargaan, yang kelima adalah aktualisasi diri. Teori Maslow ini adalah teori yang paling banyak digunakan umumnya di dalam teori motivasi. Jadi yang pertama itu teori kebutuhan tentang fisiologis, di mana manusia itu setiap individu mereka melakukan aktivitas adalah untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu fisiologis, di mana dia harus memenuhi kebutuhan badannya, dalam arti di sini makan dan minum. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, di mana pada dasarnya manusia itu membutuhkan yang namanya rasa aman, sehingga setelah fisiologisnya sudah terpenuhi, maka dia akan memenuhi kebutuhan yang kedua. Yang ketiga adalah
cinta, di mana pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Otomatis mereka logikanya mereka akan melakukan apapun demi orang yang disayanginya. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, di mana setiap orang itu butuh yang namanya dihargai. Dan yang kelima adalah aktualisasi. Aktualisasi diri adalah bisa dikatakan sebuah passion atau hobi, yang manakala ketika kita sudah merasa jenuh melakukan aktivitas sehari-hari, badan kita, otak kita harus di-refresh sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita untuk selanjutnya gitu. Nah, jadi teori kebutuhan ini adalah bisa dijadikan salah satu motivasi untuk seseorang belajar seperti itu. Seperti itu penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah tadi saya jelaskan dapat dipahami dan diaplikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.